Pernahkah kita berhenti sejenak, benar-benar berhenti, untuk mendengarkan suara yang berbisik pelan di dalam diri, suara yang tak terdengar oleh dunia, tapi begitu nyata bagi kita, yang muncul saat lampu-lampu kota mulai redup dan keheningan malam menggantikan hiruk-pikuk siang. Itulah saat di mana pertanyaan-pertanyaan lama kembali muncul, diam-diam mengetuk pintu kesadaran kita. Dan salah satunya adalah ini, mengapa kita tak pernah benar-benar bahagia, padahal kita punya segalanya. Kota yang terang, tempat tidur yang hangat, pekerjaan yang memberi penghasilan, orang-orang yang menyapa kita setiap hari. Namun, entah mengapa, ada ruang kosong yang tak terisi. Ada lubang kecil di dada yang tak mampu ditutup oleh apapun, uang, cinta, atau pencapaian. Mungkin kebahagiaan bukan soal apa yang kita miliki, melainkan soal apa yang kita pahami tentang diri kita sendiri, tentang hidup ini, tentang makna dari semua yang kita kejar dengan napas tersengal. Apakah kita berlari terlalu cepat hingga tak pernah punya waktu untuk benar-benar merasakan? Apakah kita mengira kebahagiaan adalah tujuan padahal ia mungkin cuma cara kita berjalan? Lihatlah ke dalam diri. Berapa kali kita tertawa tapi merasa hampa? Berapa kali kita merasa berhasil namun tak puas? Berapa banyak waktu yang telah kita habiskan untuk mengejar nanti hingga lupa hidup di sekarang? Kadang kita berpikir, jika aku sudah mencapai ini maka aku akan bahagia. Jika aku sudah memiliki itu, maka semuanya akan baik-baik saja. Namun saat semua itu tiba, kebahagiaan yang kita bayangkan tak pernah benar-benar datang. Atau jika datang, ia hanya singgah sebentar, lalu menghilang, menyisakan sunyi yang lebih dalam. Kita terus menumpuk harapan, seperti membangun rumah di atas pasir yang rapuh, dan ketika angin datang, segalanya runtuh. Kita lalu mencari tempat yang lebih kokoh, padahal yang kita butuhkan mungkin bukan tempat, tetapi pemahaman. Mungkin kita keliru memahami arti bahagia. Mungkin bahagia bukan soal tawa atau senyum, melainkan keberanian untuk menghadapi kekosongan dan tetap berjalan meski tak ada jaminan terang di ujungnya. Bukankah hidup sendiri adalah misteri besar yang tak pernah sepenuhnya bisa kita uraikan? Dan di balik pencarian kita akan kebahagiaan, tersembunyi ketakutan yang tak pernah kita akui. Ketakutan bahwa hidup ini akan berlalu dan kita tak pernah benar-benar hidup. Maka kita bertanya, untuk siapa semua ini? Untuk apa semua ini? Mungkin bagian terdalam dari pertanyaan itu bukan soal mengapa kita tak bahagia, tetapi apakah kita pernah sungguh-sungguh hadir dalam hidup kita sendiri? Dan dari sinilah perjalanan memahami makna kebahagiaan dimulai, perjalanan yang tak bisa dijawab dalam satu malam, atau dengan satu kalimat, karena ia adalah perjalanan pulang ke dalam diri. Di bagian selanjutnya, kita akan menelusuri lebih dalam akar kegelisahan itu, tentang luka-luka batin yang kita sembunyikan, dan harapan-harapan palsu yang tanpa sadar kita peluk. Tapi untuk malam ini, cukup kita duduk bersama renungan ini, diam, dan bertanya sekali lagi dalam hati, benarkah kita mengerti apa arti bahagia? Di bagian pertama kita bertanya, apakah kita sungguh mengerti arti bahagia? Dan malam ini, kita melangkah lebih dalam, menyusuri jejak-jejak kehidupan yang kita tempuh, yang seringkali tak kita sadari sedang membentuk luka dan harapan, sekaligus kehampaan. Sejak kecil kita diajari untuk mengejar sesuatu, nilai yang tinggi, pujian dari orang tua, pengakuan dari guru, penerimaan dari teman. Lalu saat dewasa, itu berubah menjadi gelar, karier, pasangan hidup, rumah, kendaraan, liburan, dan segala bentuk pencapaian sosial. Kita hidup dalam dunia yang menilai kita dari luar. Dari seberapa sibuk kita, seberapa sukses kita, seberapa terlihat bahagia kita di mata orang lain. Tanpa sadar kita belajar berpura-pura, tersenyum saat sedang patah, mengangguk saat ingin berteriak, berlari saat sebenarnya ingin berhenti. Tapi,
Berapa lama manusia bisa terus berlari tanpa tujuan yang benar-benar ia mengerti? Inilah akar dari kegelisahan kita. Kita hidup dalam ekspektasi yang bukan milik kita. Kita memikul beban yang tak pernah kita pertanyakan asal-usulnya. Dan ketika kita merasa lelah, dunia menyuruh kita untuk lebih bersyukur. Seolah kelelahan itu adalah dosa dan kehampaan adalah kesalahan pribadi. Padahal tidak semua luka berasal dari kekurangan syukur. Beberapa luka berasal dari kehilangan makna. Dan itu tidak bisa disembuhkan dengan sekadar motivasi atau afirmasi. Ia butuh keberanian untuk melihat ke dalam, melihat bagian diri kita yang telah lama kita abaikan, luka lama yang belum sembuh, ketakutan yang kita bungkam, dan mimpi yang kita kubur karena terlalu sakit untuk diingat. Mungkin kebahagiaan bukan tentang pencapaian luar, melainkan tentang berdamai dengan dalam, tentang menerima bahwa kita adalah manusia yang tak selalu kuat, tak selalu tahu arah, dan tak selalu punya jawaban. Kita sering menyangka bahwa kesempurnaan akan membawa ketenangan, tapi justru dalam ketidaksempurnaanlah kita bisa merasakan makna yang paling tulus. Dalam air mata kita menemukan kejujuran, dalam kegagalan kita menemukan pelajaran, dalam kesendirian kita menemukan keberadaan. Bahagia mungkin bukan tentang selalu merasa senang, tetapi tentang mampu hadir dalam setiap pengalaman, baik ataupun buruk. Namun, kita hidup dalam budaya yang terburu-buru. Kita takut ketinggalan, takut kalah bersaing, takut terlihat kurang. Dan tanpa sadar, kita memenjarakan diri dalam ketakutan kolektif yang menyamar sebagai ambisi. Padahal, bagaimana bisa kita merasa cukup kalau dunia selalu membisikkan bahwa kita kurang? Kurang cantik, kurang sukses, kurang produktif, kurang bahagia. Lalu kita mengisi kekurangan itu dengan belanja, hiburan, dan validasi dari media sosial. Tapi setelah layar dimatikan dan keramaian kembali menjadi sepi, kita kembali bertemu diri sendiri yang tak tahu harus berkata apa pada keheningan. Dan mungkin di sanalah letak masalahnya. Kita kehilangan kemampuan untuk duduk dalam diam, untuk memeluk diri sendiri tanpa harus membuktikan apa-apa. Maka di bagian ini, mari kita renungkan ulang sebuah pertanyaan penting. Apakah hidup ini tentang menjadi sesuatu, atau tentang kembali menjadi diri sendiri yang paling jujur? Kita terlalu sering mencari jawaban keluar, padahal sebagian besar pertanyaan hidup hanya bisa dijawab dalam sunyi yang jujur. Dalam bagian selanjutnya, kita akan menelusuri bagaimana harapan yang kita bangun bisa menjadi jebakan, dan bagaimana penerimaan bisa menjadi jalan menuju ketenangan yang sejati. Karena mungkin, kebahagiaan bukan soal mencari lebih, tapi belajar menerima apa yang sudah ada, dengan kesadaran yang utuh. Dalam bagian sebelumnya, kita berbicara tentang pencarian yang tak pernah usai, tentang bagaimana dunia mendesak kita untuk menjadi sesuatu, padahal mungkin yang paling kita butuhkan adalah menjadi diri sendiri, dalam bentuk yang paling jujur dan utuh. Namun, mari kita bertanya lebih jauh, mengapa kita selalu merasa kurang? Apakah karena kita memang belum menemukan cukup, atau karena kita belum bisa menerima apa yang sebenarnya sudah ada? Kita hidup dalam dunia yang menjadikan lebih sebagai satu-satunya arah. Lebih kaya, lebih pintar, lebih cepat, lebih kuat. Kita lupa bahwa hidup tak selalu bergerak dalam garis lurus ke depan. Ada kalanya ia melingkar, berputar, bahkan mundur. Dan justru di sana, ada pelajaran paling manusiawi tentang makna. Kita sering mengira bahwa hidup adalah kompetisi, padahal bisa jadi, hidup hanyalah kesempatan untuk mengalami, untuk merasakan, memahami, dan menyadari bahwa semuanya akan berlalu. Kebahagiaan, kesedihan, kemenangan, kehilangan, semuanya akan datang, dan semuanya juga akan pergi. Dalam filsafat timur ada konsep yang bernama Wu Wei, sebuah prinsip hidup yang berarti tidak memaksakan kehendak terhadap alam, bahwa manusia sejatinya bukan penguasa dunia, melainkan bagian dari alurnya. Dan dalam menerima alur itu tanpa paksaan, di sanalah kita justru menemukan ketenangan. Tapi kita, manusia modern,
terbiasa ingin mengendalikan segalanya. Kita ingin masa depan yang pasti, cinta yang abadi, kesuksesan yang terus naik. Padahal dunia ini dibangun dari ketidakpastian. Kehidupan tak pernah menjanjikan apapun selain bahwa semua akan terus berubah. Lalu muncullah pertanyaan yang lebih dalam. Apakah bahagia itu bisa dicapai dengan cara menggenggam, atau justru dengan cara melepaskan? Kita mungkin terlalu sibuk menggenggam masa lalu yang pahit, ambisi yang membebani, penyesalan yang diam-diam menggerogoti. Dan kita lupa bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki, tapi sesuatu yang bisa dialami jika kita cukup ringan untuk merasakannya. Filsuf eksistensialis seperti Kierkegaard dan Camus pernah berbicara tentang absurditas hidup, bahwa hidup ini tidak selalu punya makna yang jelas, dan justru disitulah ruang bagi kita untuk menciptakan makna. Artinya mungkin bukan hidup yang salah, tapi cara kita memahaminya. Kita mencari makna seperti mencari harta karun yang terkubur, padahal makna mungkin tidak ditemukan, melainkan dibangun, sedikit demi sedikit, melalui kesadaran, melalui keterbukaan hati, melalui keberanian untuk terus berjalan, meski jalannya gelap dan tak pasti. Dan dari situ muncul pertanyaan moral yang tak bisa kita hindari. Jika hidup ini sementara dan rapuh, maka untuk apa kita menjalaninya dengan topeng dan tekanan? Bukankah justru karena keterbatasan itulah hidup menjadi berharga? Karena setiap senyum yang kita berikan, setiap pelukan yang kita genggam, dan setiap air mata yang jatuh, semuanya mengandung makna, karena mereka tak akan datang dua kali. Barangkali, kebahagiaan tak perlu dicari ke ujung dunia. Ia hadir saat kita cukup sadar untuk melihat keindahan dalam hal-hal kecil, hangatnya cahaya pagi, aroma kopi yang baru diseduh, atau diam yang tidak lagi terasa mengancam, melainkan menenangkan. Dan pada akhirnya kita sampai pada simpulan sementara, bahwa mungkin kita tak pernah benar-benar bahagia, karena kita terus berusaha menjadi sempurna di dunia yang justru memperindah kita lewat ketidaksempurnaan. Di bagian terakhir nanti, kita akan berbicara tentang penerimaan dan bagaimana menerima ketidaksempurnaan bisa menjadi gerbang menuju kebahagiaan yang paling sejati. Kebahagiaan yang bukan datang dari pencapaian tetapi dari pemahaman bahwa hidup ini sendiri sudah cukup. Kita telah berjalan jauh bersama, menelusuri pertanyaan yang tak sederhana. Mengapa kita tak pernah benar-benar bahagia? Kita menggali luka-luka dalam, menyingkap lapisan-lapisan ambisi yang tak selesai, menemukan absurditas dan ketidaksempurnaan yang justru membentuk kemanusiaan kita. Dan sekarang, kita sampai di ujung perjalanan ini. Atau barangkali bukan ujung, melainkan awal dari pemahaman baru. Karena kebahagiaan, seperti yang telah kita pelajari, bukan tujuan yang menunggu di akhir jalan, bukan hadiah bagi mereka yang paling berhasil, bukan hak istimewa bagi yang hidupnya mulus tanpa luka. Bahagia adalah kesediaan untuk hadir, utuh, apa adanya, dengan luka, dengan tanya, dengan kekurangan. Dalam dunia yang selalu menuntut kita menjadi lebih, kebahagiaan justru muncul saat kita belajar cukup. Cukup bukan berarti berhenti tumbuh, tapi berhenti menyiksa diri atas hal-hal yang tak perlu dikejar. Cukup berarti tahu kapan mengejar dan kapan melepaskan. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa dalam kita merasakan dan seberapa jujur kita menjalani. Kita sering mengira bahwa bahagia akan datang ketika semuanya berjalan sesuai rencana. Tapi hidup tidak tunduk pada rencana. Hidup adalah arus, dan kita hanya bisa belajar menari di atas derasnya, mengikuti irama, bukan melawannya. Barangkali kita tak pernah benar-benar bahagia karena kita menolak menerima bagian dari hidup yang tak sesuai harapan, kehilangan, kegagalan, kesepian, kekecewaan. Padahal semua itu bukan musuh, melainkan bagian dari pelajaran yang membentuk kebijaksanaan batin. Ada satu kebenaran yang tenang, namun menggetarkan. Tak ada satupun manusia di dunia ini yang sepenuhnya utuh. Kita semua retak di beberapa tempat, namun dari retak itulah cahaya bisa masuk. Seperti mangkuk keramik Jepang yang pecah, lalu disatukan kembali dengan emas, kintsugi, mereka menyebutnya.
Retakan itu tidak disembunyikan, melainkan dirayakan. Karena di sanalah keindahan sejati lahir. Keindahan dari yang pernah patah namun tetap memilih untuk utuh. Mungkin itulah arti bahagia yang sesungguhnya. Bukan tentang tawa yang tanpa henti, tapi tentang ketenangan hati di tengah badai. Tentang keberanian untuk terus mencintai meski tahu semuanya akan berakhir. Tentang berjalan perlahan, bukan karena tak mampu cepat, tetapi karena kita memilih untuk menikmati setiap langkah. Dan kini, aku tidak ingin memberimu jawaban. Karena kebenaran yang sejati tak bisa diberikan, ia hanya bisa ditemukan oleh dirimu sendiri. Tapi jika ada satu hal yang bisa kubagikan dari perjalanan ini, maka itu adalah ini. Bahagia bukanlah pencapaian, melainkan penerimaan. Penerimaan terhadap hidup yang tak sempurna, terhadap diri yang kadang goyah, dan terhadap dunia yang terus berubah. Mungkin kita tak perlu mengejar bahagia. Cukup berhenti sejenak dan sadari bahwa kita masih hidup, masih merasa, masih mampu mencintai, meski dunia tak selalu ramah. Itu saja, sudah cukup. Lebih dari cukup. Kini, perjalanan ini mungkin selesai. Tapi, pertanyaan-pertanyaan itu tak harus kita jawab malam ini. Biarkan ia hidup bersama kita. Menemani langkah-langkah kecil yang kita pilih dengan kesadaran. Karena pada akhirnya, yang penting bukan jawaban, tapi keberanian untuk terus bertanya. Dan kamu yang masih bertanya, masih mencari, masih ingin memahami, itu tandanya kamu masih hidup. Dan itu sendiri sudah merupakan anugerah.